Oke, kita lanjutkan sesinya. Osbert, Aura, Arifin udah ada ya semua. Di di sesi yang kedua ini kita akan bahas materi soal tadi ya yang ujian mandiri ya. Seperti biasa kalian tuliskan chatnya jawabannya di chat ya. Seperti tadi. Nah, kalau ini mah semua udah mengerjakan kan? Berarti tinggal tulis aja ya, responnya berarti bisa lebih cepat ya. Beberapa siswa mengamati kolam ya, yang ada di sekitar sekolah, yang di dalamnya terdapat sejumlah ikan, yaitu ikan mas, ikan mujair, ada yang besar, ada beberapa yang masih kecil. Sekelompok ikan mas dalam kolam tersebut disebut silahkan tuliskan jawabannya. Oke, Osbert. Yang lain? Aura? Arifin? Aura, jawabannya apa? Aura. Arifin. Oke, Aura yang B. Arifin. Arifin juga B ya. So, di sini sekelompok ikan mas. Berarti spesiesnya sama ya. Kelompok makhluk hidup yang berasal dari spesies yang sama, berarti itu adalah satu populasi. Betul ya. Jawabannya yang B. Berikut adalah grafik hubungan kepadatan populasi manusia dengan ketersediaan air bersih. Ada grafik di situ. Sumbu X-nya menunjukkan kepadatan populasi manusia dan sumbu Y-nya ketersediaan air bersih ya. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan ketersediaan air bersih adalah apakah A semakin padat populasi manusia semakin meningkat ketersediaan air bersih, atau B semakin padat populasi manusia maka ketersediaan air bersih menurun, atau C semakin rendah populasi manusia semakin menurun pula ketersediaan air bersih, atau D kepadatan populasi manusia tidak mempengaruhi ketersediaan air bersih. Oke, Osbert sudah menentukan jawaban, Aura juga sudah. Arifin, jawaban kamu apa? Oke. Dari sini lihat ketika kepadatan populasi manusia meningkat, ketersediaan air bersih
menurun ya. Betul, jawabannya yang B. Ini kan sudah belajar membaca grafik berarti ya. Perhatikan komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem berikut. Ada ikan, air, lele, dan teratai. Siput, tanah, batu, dan rumput. Yang merupakan komunitas adalah nomor, nah, kata kuncinya adalah komunitas. Ini soalnya udah punya kan masing-masing ya. Nomor 3, jawabannya apa? Silahkan tuliskan jawabannya. Ya, nomor 3, mana jawabannya? Halo? Mana ini kenapa tidak pada merespon? Ada ikan, air, lele, dan teratai. Siput lagi, siput, tanah, batu, dan rumput. Yang merupakan komunitas adalah, oke, Osbert, C, yang lainnya. Arifin yang D. Dan Aura yang C ya. Oke. Kata kuncinya adalah komunitas. Komunitas itu kumpulan dari makhluk hidup yang berbeda spesies ya. Jadi kumpulan dari beberapa populasi gitu ya. Yang pasti makhluk hidup. Ya, komunitas itu masih komponen biotik saja ya. Berarti ada 8, ada 3, ada 6, 5, dan 1 ya. 1, 3, 5, 6. Jawabannya adalah yang B ya. Seperti itu. Oke, jadi nomor 4. Perhatikan grafik perkiraan penduduk dunia di bawah ini. Kecenderungan pertambahan penduduk seperti pada grafik di samping menyebabkan ketersediaan lahan semakin terbatas, sehingga mengakibatkan, ini masih seperti yang tadi, apa yang akan terjadi seiring dengan pertambahan populasi penduduk manusia. Silahkan tentukan jawabannya. Apakah meningkatnya sumber air bersih, atau meningkatnya kebutuhan perumahan, atau menurunnya kadar oksigen udara, menurunnya kualitas pangan. Apa yang dapat diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk? Oke, Osbert C, Arifin B, Aura belum menentukan jawaban. Saya ganti P. Oke. Ya, tak apa ya.
Aura udah ya? Oke. Sip. Ada yang B, ada yang C ya. Di sini seperti tadi yang dibahas bahwa pertumbuhan penduduk itu mempengaruhi banyak hal ya. Nah, kecenderungan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ya menyebabkan ketersediaan lahan itu semakin terbatas. Nah, berarti di sini ada dua faktor. Pertumbuhan penduduk meningkat, lalu lahan semakin terbatas, lalu baru ke efeknya. Gitu ya. Karena lahan terbatas, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan perumahan ya. Seperti itu. Jadi memang menurunnya kadar oksigen udara bisa jadi, cuman kan itu terlalu jauh. Menurunnya kualitas pangan juga bisa jadi, tapi itu terlalu jauh. Ya, karena di sini dibatasi pada apa? Ketersediaan lahan gitu. Jumlah orang makin banyak, sementara lahan kan nggak bertambah. Ya, dataran di bumi ini kan tidak bertambah. Maka yang terjadi adalah peningkatan kebutuhan perumahan. Gitu. Ya, apakah misalkan jadi hunian vertikal gitu, bikin apartemen kan bisa-bisa aja. Yang jelas bertambahnya penduduk ya akan meningkatkan kebutuhan akan perumahan, karena kan nggak mungkin ya orang tuh tinggal di sembarangan tempat gitu ya, mereka harus punya rumah. Jadi hati-hati ketika muncul soal-soal dalam bentuk grafik ya, kalian tidak bisa semata-mata menggunakan logika aja gitu, bahwa bisa jadi semua pilihan itu benar secara logika, tapi yang ditanya apa gitu, pasti ada batasannya gitu ya. Baik itu batasan yang tersedia di grafik, seperti misalkan yang nomor 2 nih, batasannya ada di grafik, yakni apa? Hubungan antara kepadatan dengan ketersediaan air. Terus batasan yang ada juga udah ada datanya nih. Berarti kamu tinggal ngebaca data aja gitu. Ya. Kalau nomor 4 ada data di grafik, tapi kamu harus memprediksi ya. Menduga ya atau menganalisa sesuatu yang efek atau dampak dari kondisi yang ditampilkan di grafik gitu. Nah, dampaknya pun double di sini kan. Yang ada di grafik itu kan pertambahan penduduk, ya kan? Terus kata soalnya pertambahan penduduk menimbulkan sementara ruang terbatas. Ya. Ruang terbatas sehingga apa yang akan terjadi gitu kan? Yang terjadi banyak, tapi yang terkait dengan ruang yang terbatas, lahan yang terbatas, di sini adalah penurunan atau berhubungan dengan peningkatan kebutuhan akan hunian ya. Jadi yang tepatnya yang B gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Yang yang A jelas nggak bakal ya, nggak ada hubungannya. Tapi yang C dan D ini bisa aja kan. Cuman dampaknya yang tidak langsung gitu ya. Efek yang tidak langsung. Jadi hati-hati ya kalau muncul soal grafik, semuanya bisa benar jawabannya, atau yang jawaban yang benarnya kayaknya kayak ada lebih dari satu gitu. Nah, tapi kalau kamu bingung, kembalikan ke soal nanyanya apa, ya ada batasannya enggak gitu. Ya, kalau ada batasannya, berarti kamu bisa mengeliminir, membuang pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan batasan tersebut. Gitu ya. Kalau membaca grafik, saya lihat tadi misalkan yang di nomor 2 umumnya pada sudah bisa ya membedakan mana berbanding lurus, mana berbanding terbalik. Itu juga hati-hati ya. Kalau grafiknya seperti ini, berarti ini berbanding terbalik, ya kan? Saat X-nya nambah, Y-nya turun gitu. Kalau gini berarti berbanding lurus ya, X-nya bertambah, Y-nya juga bertambah. Tadi kayak yang grafik suhu kalau datar berarti tidak dipengaruhi atau stabil gitu ya. Nah, yang sering muncul juga grafiknya itu tidak berupa garis tapi berupa
kurva ya, kurva seperti nomor ini kan kurva sebenarnya ya jatuhnya. Jadi grafiknya itu tidak berupa garis lurus, tapi berupa kurva. Kurva itu bisa naik terus mendatar gitu kan, ini kan kurva. Atau dari bawah terus naik gitu kan. Nah, di sini berarti kamu harus tafsirkan kalau dia kondisinya yang pertama naik terus mendatar berarti berbanding lurus awalnya, lalu sampai batasan tertentu dia jadi tidak dipengaruhi lagi. Gitu ya. Seperti tadi gambar apa? Pengaruh faktor atau daya dukung lingkungan. Ya kan? Daya dukung lingkungan itu awalnya akan menyebabkan peningkatan populasi gitu kan. Tapi kalau daya dukung lingkungannya sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, maka si grafiknya bakal turun, nanti naik lagi. Jadi dia bakal cenderung mendatar gitu. Artinya di sini ada batasan, nggak bakal sampai terus naik gitu. Ya, seperti itu. Jadi tafsirnya beda-beda. Atau awalnya mendatar, awalnya tidak ada pengaruh atau pengaruhnya kecil sekali. Terus di satu titik dia jadi naik gitu ya. Berarti kalau ini pertumbuhan biasanya seperti ini ya. Grafik pertumbuhan, grafik pengaruh kondisi yang optimal misalkan. Biasanya populasi manusia itu selalu gini. Grafiknya eksponensial istilahnya kalau di matematik ya. Naik terus gitu ya. Tapi naiknya landai, tidak garis lurus gitu ya. Tidak logaritmik, tapi landai. Atau, nah bisa juga gini munculnya, wing terus turun lagi gitu kan. Nah kalau kayak gini gimana grafiknya? Kalau seperti ini grafiknya menunjukkan adanya kondisi yang ideal. Ya, ada titik yang ideal, yakni titik di mana grafik itu mencapai posisi tertinggi. Misalkan kalau ada gambar kayak gini di bawahnya pH misalkan ya 1 sampai 7. Di sini titik tertingginya di sumbu X-nya 7 misalkan. Berarti pada pH 7 itu adalah kondisi paling optimum atau paling optimal, paling bagus gitu. Ya, seperti ini. Jadi grafik itu beda-beda terjemahannya, penafsirannya ya. Makanya harus hati-hati saat menemukan soal grafik. Dan soal grafik itu munculnya pasti di bidang ekologi ya. Di KSN itu grafik itu munculnya di bidang ekologi gitu. Makanya dari tadi kalian sudah ketemu banyak kan soal bergrafik ya. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Nah, itu ya. Ada jaring-jaring makanan, siapa yang jadi produsen di situ, siapa yang jadi konsumen, dan di situ juga siapa yang jadi pengurai ya, detritivore, decomposer. Pertanyaannya, bila tikus dan rumput pada ekosistem tersebut dimusnahkan, populasi yang akan menurun pertama kali adalah kelinci, ular, singa gunung, atau burung elang. Tikus dan rumput dimusnahkan. Siapa yang akan pertama kali menurun jumlahnya? Tikus dan rumput. Ya, coba jawabannya yang mana? Wais, langsung disamber oleh Aura. Yang lainnya, sambil mengetik saya dulu ke toilet ya.
Oke. Coba lihat, Osbert, Arifin sudah menentukan jawaban. Semuanya jawab A ya. Mari kita lihat. Yang akan menurun pertama kali adalah kelinci katanya ya. Di sini tikus posisinya sebagai konsumen tingkat 1. Ya kan? Terus rumput kita musnahkan. Berarti rumput sebagai produsen dia hilang. Nah, yang pertama musnah, ya yang makan rumput ya. Yang makan rumput ada 2. Ada tikus dan kelinci gitu ya. Si tikusnya punah, ya tinggal kelinci, tapi kelinci nggak ada sumber makanan, berarti kelinci yang juga ikutan punah ya. Seperti itu. Oke, good. Bagus jawabannya yang A ya, kelinci. Lanjut, perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem berikut. Jika populasi belalang mengalami penurunan, yang terjadi adalah, ini polanya masih sama, ya, bentuk kayak gini tuh memang paling umum muncul di soal ekologi. Ya. Dikasih jaring-jaring makanan, lalu ditentukan mana komponen yang menurun jumlahnya atau bertambah jumlahnya. Silakan. Jawabannya untuk nomor 6. Oke, ada yang sudah jawab. Oke, woi, kompak ya, semua jawab C. Di sini yang menjadi perhatiannya si belalang ya. Nah, belalang ini katanya kalau misalkan nurun, belalang di sini statusnya sebagai konsumen pertama. Konsumen pertamanya ada banyak ya. Ada burung, ada tikus, ada kelinci gitu ya. Belalang konsumen keduanya cicak. Ya. Berarti ketika populasi belalang mengalami penurunan, yang akan langsung terpengaruh, oh bukan cicak, kadal ya, sorry. Kadal, kok cicak? Ya, kadal juga sih cicak tuh ya. Yang pasti langsung terpengaruh adalah hewan yang memakan belalang ya. yakni cicak atau kadal ini. Jadi jawabannya populasi kadal menurun. Betul sekali. Kayaknya tipe soal yang kayak gini mah udah pada bisa ya, udah pada ngeh ya. Nah, tolong dipertahankan. Oke, grafik lagi. Perhatikan grafik pertumbuhan penduduk berikut again ya. Nah, kali ini grafiknya grafik batang, tidak berupa garis ya. Jadi setiap tahun ada histogramnya atau batangnya ya. Dampak terhadap kualitas lingkungan berdasarkan grafik, lagi-lagi mana dampak pertambahan penduduk terhadap kondisi lingkungan. Di sini tidak ada batasan khusus, ya. Pokoknya dampak terhadap lingkungan aja yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk. Apakah menurunnya ketersediaan oksigen, atau menurunnya produksi pangan, atau menurunnya kebutuhan oksigen, atau menurunnya ketersediaan pangan. Semua katanya menurun ya. Apa yang akan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk? Ini terkait dengan lingkungan ya. Kualitas lingkungan. Oh, ada batasannya berarti tetap ya. Batasannya adalah yang terkait dengan kualitas lingkungan. Silahkan tentukan jawabannya. Oke. Arifin D. Osbert. Aura. Apa jawabanmu? Aura A. Kalau Osbert.
Mana Osbert? Pak, di saya papan tulisnya tidak terlihat. Oh, buka itu aja. Bukan soalnya udah ada kan? Soal ini kan udah dapet ya di grup harusnya. Lihat soal yang sudah kamu kerjakan aja. Ini soal yang tadi pagi kan harusnya sudah dikerjakan. Oke. Nah, di sini tadi oke. Tadi karena apa? Di sini batasannya adalah kualitas lingkungan, ya, kualitas lingkungan. Di sini pilihannya ada terkait oksigen dan pangan. Ya, tentu kalau pangan itu bukan kualitas lingkungan ya, karena pangan itu kebutuhan manusia. Berarti yang benar jawabannya pasti terkait oksigen. Gitu ya. Kalau jumlah manusia bertambah, yang berkurang itu ketersediaan oksigen atau kebutuhan oksigen. Yang pasti kebutuhan oksigen akan meningkat ya, makin banyak orang berarti makin banyak yang butuh oksigen. Ya. Dan yang akan berkurang adalah ketersediaannya. Jadi yang ini jawabannya yang A. Hati-hati ya. Di sini ada faktor pembatasnya adalah kualitas lingkungan. Tadi sekali lagi, kalau soal dalam bentuk grafik seperti ini, baca grafiknya apakah meningkat atau menurun, apakah berbanding lurus, ya kalau hubungan sebab akibat, apakah berbanding terbalik, apakah menunjukkan titik optimal, gitu ya. Setelah itu lihat soalnya, ada batasan enggak? Gitu. Batasan itu tadi apa namanya? Faktor yang membantu kalian untuk memilih jawaban yang kelihatannya kayak benar banyak gitu ya. Kayak misalkan di sini apa selain menurun pangan ya, ketersediaan pangan juga kan akan berkurang, ya enggak? Secara logika bertambah manusia berarti ketersediaan pangan juga akan berkurang. Ya kan? Nah, jadi milih A atau milih D gitu. Yang berkurang itu, yang menurun itu ketersediaan oksigen atau ketersediaan pangan. Secara logika dua-duanya akan menurun kalau jumlah populasi manusia bertambah, kan gitu. Ya, tapi di sini ada faktor pembatas, kualitas lingkungan. Kalau pangan ya Bu, kalau pangan kita nggak bicara kualitas lingkungan dong. Yang namanya kualitas lingkungan itu ya kandungan oksigen gitu. Maka jawabannya yang A. Ya, bisa dipahami ya semuanya ya. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya ya, jangan diam-diam aja, biar nanti Pak Zamzam bisa jelaskan lebih detail gitu ya. Kalau misalkan kalian belum memahami, tapi kalau udah paham bagus ya, itu sudah bagus. Peningkatan suhu bumi disebabkan tingginya kandungan gas karbon dioksida pada atmosfer yang dihasilkan dari proses pembakaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan suhu bumi antara lain, apakah dengan menghentikan usaha eksploitasi terhadap minyak bumi, apakah dengan menghentikan usaha produksi kendaraan bermotor di bumi, apakah dengan membiasakan gerakan menanam tumbuhan pada masyarakat, atau dengan menumbuhkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Semua jawaban terlihat benar gitu ya. Nah, tapi ingat sekali lagi, batasan, ada yang dibatasi enggak gitu. Oke, mengendalikan suhu bumi di situ kan kata kuncinya. Mengendalikan suhu bumi. Silahkan tentukan jawabannya. Osbert memilih C, sementara Aura dan Arifin masih berpikir dan belum menentukan jawaban. Oke, disusul oleh Aura yang juga memilih C, dan Arifin yang juga memilih C. Ya. Oke, mari kita lihat. Di sini problemnya adalah kandungan gas CO2 yang terus meningkat. Ya, hasil dari proses pembakaran katanya ya, dihasilkan dari proses pembakaran.
Yang A misalkan menghentikan usaha eksploitasi terhadap minyak bumi. Ya kalau berhenti sama sekali nanti kita gimana cara menggerakkan mesin ya kan? Cara nanti kita harus jalan kaki gitu ya karena tidak ada motor, tidak ada mobil gitu kan repot juga jadinya ya. Menghentikan usaha produksi kendaraan bermotor juga ya tidak mungkin, bukan tidak mungkin sih ya bisa-bisa aja, cuman tidak efektif gitu ya. Nanti peradaban manusia jadi mundur gitu kan. Nah, membiasakan gerakan menanam tumbuhan pada masyarakat, betul ya. Kenapa? Karena tadi kan paru-paru dunia itu hutan ya atau tanaman lah gitu. Jadi dengan menanam lebih banyak tanaman akan lebih banyak pengikat CO2 gitu ya. Jadi aktivitas manusia tetap berlanjut, tapi penanaman ya reboisasi atau membuka lahan baru untuk dijadikan hutan baru gitu ya ataupun area hijau itu harus ditingkatkan ya. Membuang sampah pada tempatnya itu perilaku yang bagus, tapi tentu tidak langsung terkait sama kandungan gas CO2 ya. Jadi jawaban yang tepat yang C, betul sekali. Perhatikan gambar diagram berikut, ini masih bicara tentang interaksi antar makhluk hidup ya. Diagram di atas menunjukkan contoh saling ketergantungan antar organisme. Pada siang hari, organisme-organisme tersebut menghirup atau mengeluarkan A, katanya ya. Ini A, dan B. Mana? Nah, ini B ya. Seperti yang ditunjuk pada tanda panah dalam gambar. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Tentukan A itu apa, B itu apa. Silahkan. Jawabannya nah, sudah ada yang menentukan jawaban. Baru Osbert, yang lain? Arifin C, yang lainnya? Aura B ya, oke. Ada dualisme ya. Mari kita lihat. Pada siang hari organisme tersebut menghirup atau mengeluarkan A. Lihat panahnya. A itu masuk ke tumbuhan, B keluar dari tumbuhan. A gitu ya, keluar atau dihasilkan oleh hewan ya kan tuh. A dihasilkan oleh burung, dimasuk terus ditangkap oleh tumbuhan. Sedangkan B dikeluarkan oleh tumbuhan lalu dikonsumsi oleh hewan gitu ya. B diproduksi oleh tumbuhan, dikonsumsi oleh hewan. Nah, itu gampang ya, apa yang dibikin sama tumbuhan tapi dan dipakai sama hewan itu adalah oksigen. Dan apa? Tidak ada ya, dan aja ya, ada oksigen aja. Apa yang dihasilkan oleh tumbuhan, apa yang dihasilkan oleh hewan dan digunakan oleh tumbuhan itu adalah CO2. Tapi nggak ada Pak oksigennya di sini, CO2-nya. Yang A itu kalau nggak air, ya, oh ya air aja ya. Jadi jawabannya yang D. Kenapa air? Jangan salah. Kita bernafas ya, hewan bernafas itu kan mengeluarkan CO2 dan H2O ya. Dan H2O yang di uap apa? H2O dalam bentuk uap air itu apa namanya? Di situ. Bentar, di sini nggak ada pilihannya ya, nggak. Yang B oksigen, betul. Yang A CO2, nggak ada yang oksigen dan CO2 ya. Coba berarti yang A harus CO2, yang B-nya H2O.
Kalau begitu, atau yang A dikeluarkan dipakai oleh tumbuhan, yang B, oh ya betul. Ya, jawabannya yang D berarti ya kalau gitu ya. Jawabannya yang D. Jadi yang dihasilkan oleh hewan lalu dipakai oleh tumbuhan salah satu ya bukan hanya CO2 gitu kan, tapi H2O juga gitu ya. H2O-nya oleh tumbuhan dipecah menjadi oksigen. Ya, dan oksigennya dipakai oleh hewan gitu. Jadi A adalah air, B adalah oksigen ya. Jadi jawabannya yang D. Coba tadi kalian jawabnya apa? Wah, nggak ada yang jawab D. Kenapa ini ya? Kebanyakan ada yang B, ada yang C. Ada yang B, ada yang C. Nah, posisinya adalah H2O itu kan sama-sama produk respirasi bersama dengan CO2 gitu. Jadi bukan jadi B itu ya atau A itu bisa CO2, bisa H2O. Ya. A itu bisa CO2, bisa H2O. Sedangkan yang B, apa yang diproduksi oleh tumbuhan dan dipakai oleh hewan, itu hanya oksigen aja. Ya, hanya oksigen. Karena di sini kan kata kuncinya menghirup. Berarti sesuatu yang berupa gas. Ya kan? Jadi B itu pasti oksigen. Sedangkan yang A bisa bisa air, bisa H2O, bisa CO2. Gitu ya. Seperti itu. Nah, B CO2 enggak lah ya, kita kan nggak butuh CO2 ya. Hewan tidak butuh CO2. Hewan justru mengeluarkan CO2 ya. Oke, 10. Saat pantai tercemar oleh limbah logam berat yang ditandai dengan matinya ratusan ikan, menuju pantai tersebut terdapat sungai yang airnya mengandung limbah dari pabrik pemurnian emas yang menggunakan logam berat untuk memproses pemurnian emas tadi ya. Usaha yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah gimana tuh? Pantai tercemar oleh limbah, limbahnya dibawa sama sungai katanya ya. Si sungai ini menjadi ada limbahnya gara-gara ada pabrik logam, pabrik tambang gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah melakukan reboisasi katanya ya, atau membuat taman di sepanjang pinggiran sungai, memindahkan pabrik, atau mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai? Silahkan jawabannya. Ayo, jawabannya yang mana? Aura, Osbert, dan Arifin. Satu lagi. Oke. Osbert D, Arifin D, Aura C. Nah, mari kita lihat. Di sini kata kuncinya apa? Pencemaran air ya, pantai tercemar, sungai tercemar, berarti di sini adalah pencemaran air. Airnya mengandung limbah gitu kan dari pabrik. Ya. Reboisasi, menanam hutan itu bukan solusi untuk pencemaran air ya kan, yang tercemar kan airnya, bukan tanah di sekitarnya gitu ya. Jadi A sama B nggak nyambung ya. Gitu. Yang C, memindahkan pabrik jauh dari sungai. Bisa, itu bisa menjadi solusi, tapi pasti mahal ya. Mahal sekali memindahkan. Dan pabrik itu ada di sekitar sungai pasti karena ada pertimbangan misalkan sumber mineralnya memang di situ.
Berarti di sini antara C dan D, hal yang paling bisa dilakukan, paling logis itu yang D, gitu ya. Kalau dipindahin kejauhan, ya, atau sulit, ya, gitu. Maka di sini kan ada dua opsi terkait sama si pabrik itu tuh. Apakah pindahin pabriknya atau olah limbahnya sebelum dibuang ke sungai, ya, di sini. Nah, apa namanya? Pilih yang paling tepat, paling simpel. Ya. Jadi di antara C sama D, yang paling simpel, yang paling bisa dilakukan itu yang D. Ya, gitu. Karena logikanya gini, memindahkan pabrik itu pasti butuh waktu, butuh dana, ya kan? Nah, daripada memindahkan pabrik, ya udah mendingan bikin sistem pengolahan limbah di pabrik itu. Gitu. Jadi pabriknya tetap berjalan, limbahnya tidak lagi jadi pencemar, ya seperti itu. Nah itu ya pilihan-pilihan yang harus kalian teliti memilihnya ya. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan. Lagi kini pokoknya soal lingkungan mah soal pencemaran aja kebanyakan ya. Salah satu langkah peningkatan hasil pertanian adalah membasmi hama dengan menggunakan DDT. Pernah dengar nggak DDT? DDT itu nama pestisida ya. Dichlorodiphenil toluene ya. Nah, DDT ini zaman dulu awal tahun 80-an gitu. Itu salah satu bentuk atau salah satu jenis pestisida, tahu ya pestisida ya, senyawa kimia yang dipakai untuk membasmi hama ya. Itu wah banyak gitu ya, merebak, terkenal gitu dulu tuh. Pestisida itu pakai DDT gitu ya. Jadi untuk ngebunuh hama-hama di pertanian, di lahan pertanian, petani itu pakai DDT gitu ya. Nah, ternyata kemudian diketahui bahwa DDT ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem gitu. Si DDT ini, si racun ini tuh. Nah, menurut kalian apa efek DDT terhadap keseimbangan ekosistem? Apakah DDT dapat meningkatkan populasi serangga yang tidak bersifat hama? Apakah DDT gara-gara DDT dia menumpuk ya dan tidak cepat terurai kembali jadi pencemaran gitu, atau si DDT ini dalam dosis rendah akan menghambat pertumbuhan tanaman, atau dia bisa mengakibatkan mutasi yang berubahnya materi genetik sehingga menghasilkan tanaman yang cacat gitu ya, atau manusia yang cacat misalkan ya ketika tidak secara sengaja mengonsumsi DDT misalkan lewat sayuran ya. Oke, Osbert sudah menjawab. Yang lainnya? Aura juga sudah menjawab, Arifin juga sudah menjawab ya. Nah, di sini ada yang jawab B, ada yang jawab C. Mari kita lihat. DDT itu tadi senyawa kimia ya, dia bisa memapari lingkungan gitu. Jadi kalau petani pakai DDT misalkan di sawah gitu ya, nanti kan air sawah itu mengalir kan ya. Nanti air sawahnya menyebar ke sungai, ke laut dan sebagainya gitu ya. Berarti bisa menyebar gitu ya. Nah, senyawa di sini kata kuncinya apa atau faktor pembatasnya apa? Keseimbangan ekosistem ya. Keseimbangan ekosistem. Yang ditimbulkan yang ditimbulkan akibat penggunaan DDT itu adalah terjadinya penumpukan di lingkungan karena DDT tidak cepat terurai kembali. Yang jawabannya adalah mana ya masih? Jawabannya adalah B ya.
B. Tadi di sesi sebelumnya Pak Zamzam nyeritain tentang bioakumulasi ya kan dan biomagnifikasi. Saat ada polutan yang masuk ke air, maka dia akan mempengaruhi atau dia akan tertumpuk gitu ya, menumpuk di setiap tingkat tropik. Ya kan masih ingat tadi? Kalau kamu makan sarden, si sarden itu makan ketika masih ikan gitu, dia makan plankton gitu kan. Nah, ketika DDT ada di perairan itu, maka plankton akan tercemar DDT gitu. Sarden makan banyak plankton, berarti di dalam tubuh sarden juga ada DDT gitu kan. Kamu makan banyak sarden, maka kamu juga jadi terpapar DDT. Kenapa bisa DDT-nya itu tetap ada di tubuh makhluk hidup? Karena DDT itu sulit diuraikan. Senyawa kimia sintetik gitu ya, senyawa kimia sintetik kan bisa sangat rumit gitu ya, sampai sulit diuraikan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya, seperti itu. Jadi kasus bioakumulasi, biomagnifikasi itu salah satu contohnya adalah DDT. DDT ini menjadi terkenal karena dulu di Amerika itu ada yang disebut dengan silent spring. Ada suatu periode, ini mah cerita ya, maksudnya tapi berdasarkan kenyataan. Ada suatu periode di mana musim semi itu lebih sepi. Silent spring. Kenapa? Nah, karena ternyata setelah diteliti, banyak burung di Amerika ya, saat itu penelitiannya di New York ya, di New York itu ada taman kota namanya Central Park. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya. Di tengah-tengah kota New York itu ada hutan kota yang luas gitu ya. Nah, di situ kan banyak burung ya. Kalau nonton film Penguin Madagaskar, nah itu tuh si kebun binatangnya kan di Central Park gitu. Nah, di situ tuh banyak burung. Ada periode di mana musim semi itu kan harusnya banyak burung berkicau ya, karena bunga-bunga bermekaran dan sebagainya gitu ya. Nah, ada suatu periode di mana burung-burungnya itu berkurang jumlahnya, ya. Bahkan hampir tidak ada burung baru gitu. Jadi ternyata dari sekian sarang burung yang ada di Central Park gitu, banyak telur itu yang rusak, banyak telur-telur burung itu yang rusak. Silent spring. Nah, telur burungnya itu rusak karena apa? Ternyata si induk burungnya itu terpapar DDT. Jadi DDT-nya kan bukan buat burung ya. Manusia pakai DDT bukan untuk membasmi burung gitu. Ya DDT-nya dipakai untuk hama tanaman gitu. Nah, tapi kan hama tanamannya apa? Hama tanamannya ulat, ya nggak? Ulat dimakan burung gitu. Nah, ternyata si DDT-nya juga masuk ke tubuh burung gitu. Karena si burung itu makan ulat yang terpapar DDT gitu. Nah, ternyata si DDT ini mengakibatkan lapisan cangkang telur burung itu jadi lebih tipis. Gitu ya. Jadi dia mempengaruhi proses pembentukan cangkang telur. Akibatnya yang namanya telur itu kan dierami ya, didudukin kan sama si induknya. Nah, karena jadi pas dieramin ya pecah. Jadi banyak burung yang gagal punya anak gitu. Karena telurnya pecah saat didudukin. Nah, itu efek dari racun DDT salah satunya. Nah, itu kemudian ada seorang novelis gitu ya di Amerika membuat novel berjudul Silent Spring gitu kan. Silent Spring atau musim semi yang sunyi. Kenapa sunyi? Karena burung-burungnya tidak punya keturunan gitu akibat pencemaran DDT gitu. Nah, maka dari situ DDT kemudian dilarang ya. Jadi gara-gara novel itu yang heboh gitu kan, orang-orang di Amerika kemudian mengecam pabrik DDT, akhirnya produksi DDT dihentikan sampai sekarang gitu ya. Jadi tidak ada lagi produksi DDT gitu ya.
efek dari pencemaran lingkungan tuh luar biasa sekali ya. DDT. Dalam siklus oksigen dan karbon, peranan tumbuhan adalah, ayo jawabannya apa? Peran tumbuhan dalam siklus karbon dan oksigen. Oke. Aura sudah menentukan jawaban, Arifin juga sudah, Osbert. Osbert, apa jawabannya Osbert? Osbert ini namanya unik ya. Osbert. Halo Osbert. Oke, Osbert juga sudah menentukan jawaban. Nah, dalam siklus nitrogen, oksigen, dan karbon, tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen ya. Tadi jangan sampai ketukar ya. Pokoknya namanya siklus karbon, siklus oksigen sama aja itu. Artinya adalah proses pergiliran antara respirasi dengan fotosintesis ya. Respirasi menghasilkan CO2 dan H2O sebagai bahan baku untuk fotosintesis. Sedangkan fotosintesis menggunakan CO2 dan H2O menghasilkan oksigen. Ya, oksigen digunakan untuk respirasi gitu ya. Jadi bolak-balik gitu ya. Nah, makanya namanya siklus. Gas CO atau karbon monoksida adalah gas yang mematikan katanya, meskipun dampaknya tidak pernah dirasakan di wilayah yang luas. Sifat gas karbon monoksida yang mengakibatkan gejala tersebut adalah, pernah dengar gas karbon monoksida itu bisa menimbulkan kematian ya. Kamu kalau terlalu banyak menghirup karbon monoksida bisa meninggal, lemes ya. Kenapa katanya? Apa yang mengakibatkan sifat gasnya itu kenapa bisa menimbulkan kematian gitu ya? Apakah karena tidak memiliki rasa? Apakah karena berat jenisnya kecil sehingga membumbung ke atmosfer? Atau apakah karena daya afinitas? Afinitas itu ikatan ya, kemampuan dia berikatan. Daya afinitas terhadap hemoglobin dibandingkan daya ikat oksigen terhadap hemoglobin lebih kuat gitu ya, daya afinitas gas monoksida ini lebih kuat dibanding oksigen katanya, atau karena berat jenisnya lebih besar sehingga tidak mudah berpindah tempat. Tentukan jawabannya untuk nomor 13. Oke. Ini memang agak berhubungan sama sistem pernafasan sih ya, cuman di sini yang diambil adalah bentuk pencemarannya, karena gas karbon monoksida itu dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil ya, bahan bakar fosil. Jadi dari minyak bumi, dari bensin, dari batu bara itu CO2 CO ya, karbon monoksida dihasilkan. Nah, oke, semua sudah menentukan jawaban. Pak Zadam cerita lagi ya. Tadi cerita spring ya, silent spring. Sekarang cerita karbon monoksida. Karbon monoksida ini memang sangat-sangat berbahaya walaupun dia jumlahnya atau walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Karbon monoksida bisa dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna ya. Jadi misalkan pembakaran yang tidak sempurna itu artinya kalau misalkan kita bensin misalkan ya, bensin mobil itu kan akan menghasilkan asap ya, menghasilkan gas buang gitu ya. Gas buang itu kalau dia masih mengandung unsur karbon ya, mau karbon, mau CO, mau CO2, berarti itu belum sempurna pembakarannya gitu. Apalagi hitam gitu ya si asapnya, tewa itu udah
udah jelas yang ngaco gitu ya, mengandung banyak limbah. Gitu. Nah, termasuk kalau misalkan kamu membakar batu bara gitu ya, atau kamu memanaskan sesuatu dengan mekanisme listrik, itu ada CO-nya kalau pembakarannya tidak sempurna ya. Kayak water heater atau pemanas air, itu kalau misalkan korslet atau kalau dia dipakai terlalu banyak, itu bisa menimbulkan gas CO ya. Atau mekanisme menyalakan mesin mobil atau ngestarter gitu. Ngestarter itu kan menghasilkan panas ya, membakar bahan bakar gitu. Nah, itu juga menghasilkan CO. Kalau itu terhisap dalam durasi yang lama, itu akan menimbulkan kematian. Kenapa? Karena, nah di sini sayangnya belum ada yang benar jawabannya ya. Karena karbon monoksida itu lebih berikatan kuat dengan hemoglobin, ya, sehingga orang yang menghirup karbon monoksida akan kekurangan oksigen karena hemoglobinnya, sel darahnya lebih banyak mengikat karbon monoksida. Jadi jawaban yang benarnya C. Ya. Kenapa tidak yang B? Yang B gini, berat jenisnya kecil sehingga membumbung ke atmosfer. Atau jadi nggak bahaya ya kalau membumbung ke atmosfer mah tidak kehirup sama kita. Dia ngapung kaluhur gitunya terbang gitu ke atmosfer. Berarti kan jadi nggak disedot dong sama kita. Berarti nggak bahaya dong kalau gitu ya. Jadi kenapa sampai bisa menimbulkan kematian? Tadi karbon monoksida itu berikatan lebih kuat dibandingkan oksigen ya dengan darah kita gitu. Jadi kalau CO masuk ke dalam darah seseorang, maka darah seseorang itu akan mengikat CO dan tidak bisa lagi mengikat oksigen. Ya kalau kita kurang oksigen, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, meninggal gitu. Nah, dan meninggalnya tuh pelan-pelan. Ya, jadi mati lemes gitu ya. Mati lemes, makanya banyak di negara-negara yang kayak di Jepang, di Korea gitu, orang yang bunuh diri itu dengan cara menghirup karbon monoksida, gitu ya, karena dianggap tidak menyakitkan. Ya tetap aja dosa ya, masa bunuh diri, ya tetap meren mati mah sakit merennya Pak Zamzam nggak tahu, belum pernah mati, ya seperti itu. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai pengaruh keberadaan es adalah sebagai berikut. Di bumi ini kan ada es ya, di kutub ya. Nah, apa fungsi es untuk bumi kita? Kecuali, berarti mana yang kurang tepat, yang salah ya? Silahkan tentukan jawabannya, nomor 14. Cinta yang tanpa mana jawabannya? Oke, Arifin sudah menentukan jawaban. Yang lain? Mana jawabannya? Aura dan Osborne. Osbert, saya ingatnya Osborne aja ya, kayak di Spider-Man ya. Keluarga Osborne. Osbert yang A, Aura yang B. Oke, mari kita lihat. Ini yang salah ya, hati-hati, jangan salah baca. S, mana yang salah tentang S berarti ya? S memiliki kemampuan memantulkan cahaya daripada daratan atau lautan.
Pemanasan global mengurangi keberadaan es di bumi. Betul ya, kalau makin panas, ya es mencair kan. Nah, tapi di sini yang dicari yang salah ya. Mencairnya es melepaskan CO2 dan CH4 yang meningkatkan suhu bumi. Melelehnya es di kutub menyebabkan terancamnya mikroorganisme di bawah bekuan es. Ya. Di sini yang betul adalah jawabannya salah. Oke, jawaban kalian antara A sama B ya. Pemanasan global jelas ya mengurangi keberadaan es di bumi, itu benar. Jadi jawabannya adalah A ya. Justru itu yang kurang tepat. Yang berikutnya merupakan pernyataan yang benar mengenai pengaruh keberadaan es. Es itu tidak memiliki kemampuan memantulkan cahaya yang lebih daripada daratan atau lautan ya. Bahkan es itu cenderung menyerap energi cahaya gitu ya. Gitu. Jadi yang bisa memantulkan cahaya lebih banyak itu adalah lautan terutama karena jumlahnya lebih luas ya dibandingkan dengan area kutub di utara maupun di selatan ya. Jadi yang A yang kurang tepat ya. Yang B di situ benar ya, jelas pemanasan global itu pasti menyebabkan es mencair gitu. Berarti keberadaan es akan semakin berkurang di kutub kalau terus-menerus terjadi pemanasan global ya. Nah, di dalam es itu sebenarnya ya es itu kan melarutkan gas. Di dalam air itu bisa ada oksigen, bisa ada CO2, bisa ada metana, CH4 gitu ya. Nah, ketika airnya berubah menjadi es, si oksigen, CO2, CH4 itu terperangkap. Ya, makanya es di kutub itu adalah simpanan CO2 bahkan dari zaman purba. Ya, zaman purba. Makanya melelehnya es itu bukan semata-mata akan meningkatkan permukaan air laut. Logikanya gitu kan. Es itu kan jadi air, airnya ke laut, berarti semakin banyak es mencair, maka permukaan air lautnya naik gitu. Lama-lama mungkin Indonesia ini tenggelam gitu ya, karena kita negara kepulauan. Nah, tapi problemnya itu bukan cuma itu. Melelehnya es di kutub itu juga akan melepaskan CO2, ya, CO2 dan metana yang sudah terperangkap di dalam es sejak zaman purba. Ya. Sejak zaman es terakhir. Zaman es terakhir itu terjadi di era Mesozoikum, kurang lebih 5 juta tahun yang lalu. Ya. Jadi terperangkap di situ. Jadi mencairnya es betul melepas CO2 ya. Melelehnya es di kutub menyebabkan terancamnya mikroorganisme di bawah bekuan es. Betul juga ya. Ada mikroorganisme yang hidupnya di es, maka otomatis kalau esnya mencair ya si mikroorganismenya tidak bisa hidup lagi gitu. Makanya jawabannya yang A. Efek rumah kaca adalah, silahkan tentukan jawabannya. CH4 itu metana ya, tambahan tadi gas rumah kaca itu nggak cuma CO2 ya, tapi juga CH4 metana. Jadi metana itu temennya CO2 bisa sama-sama meningkatkan efek rumah kaca ya. Silahkan jawaban untuk nomor 15. Mana? Belum ada yang menentukan jawaban.
Oke, sudah ada yang menentukan jawaban? Oke. Ada dua pilihan lagi ya. Ada yang D, ada yang C. Efek rumah kaca tadi meningkatnya gas rumah kaca ya di atmosfer sehingga memerangkap panas ya, radiasi dari cahaya matahari yang awalnya sampai ke bumi dengan energi yang besar, tapi ketika dipantulkan energinya berkurang karena ketemu dengan gas rumah kaca seperti tadi CO2 ya, CH4, CH4 atau metana itu sehingga si panasnya terperangkap di atmosfer ya. Apakah yang A suatu keadaan di mana penggunaan kaca? Enggak ya, awas ya kalau ada yang pilih yang A. Efek rumah kaca itu bukan karena penggunaan kaca ya, hati-hati. Jadi efek rumah kaca itu hanya perumpamaan kondisi seperti di dalam rumah kaca. Rumah kaca itu tempat kamu bisa menanam tanaman dengan temperatur yang lebih hangat. Ya. Kenapa? Karena rumah kaca itu bisa menyimpan suhu gitu. Ya kondisinya sama seperti itu. Cahaya masuk ke rumah kaca, cahaya matahari masuk ke rumah kaca, lalu diperangkap di situ. Sehingga kamu misalkan kalau di kayak orang Jepang misalkan ya, orang Jepang itu kan daerah subtropis, ada musim dingin dan sebagainya. Tapi mereka bisa menanam pisang gitu ya, menanam tanaman-tanaman tropis ya, tapi harus di rumah kaca gitu. Karena kan suhunya harus lebih hangat gitu ya. Musim dingin di Jepang kan bisa 6 derajat, bisa minus 14 derajat gitu. Tapi kenapa tanaman pisang bisa tumbuh? Ya karena ditanamnya di rumah kaca gitu. Suhunya bisa lebih hangat. Nah, itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu hanya perumpamaan, bukan karena banyak dibangun rumah kaca gitu ya. Suatu keadaan yang sebenarnya menguntungkan bumi karena suhunya menghangat. Tentu enggak lah ya, masa ada menguntungkan gitu ya, yang ada malah merusak beberapa kondisi ekosistem di bumi ya. Terperangkapnya panas di atmosfer akibat menumpuknya gas seperti H2O, CH4 ya. Terus atau keadaan di mana radiasi UV dengan bebas masuk ke bumi. Nah, ini hati-hati ya. Di sini jawaban yang benar adalah C. Ya, tadi ingat gas gas istilahnya tuh greenhouse gas ya. Gas rumah kaca itu nggak cuma CO2 ya. Air itu juga menjadi salah satu gas rumah kaca. Ya, jadi kalau atmosfer terlalu banyak air juga itu bisa menyebabkan efek rumah kaca. Metana jelas CH4 ya. Kenapa bukan yang D? Tadi dijelasin. Kalau yang bocornya atau tembusnya radiasi U ultraviolet itu bukan efek rumah kaca, tapi menipisnya lapisan ozon ya. Ozon O3 itu bukan karena rumah kaca itu mah, tapi karena si FC ya, efek dari klorofluorokarbon. Jadi bukan karena rumah kaca. So, yang D itu lebih tepat sebagai fenomena menipisnya atau bocornya lapisan ozon. Ya. Sedangkan yang efek rumah kaca itu yang C. Oke? 16. Aktivitas industri yang sangat tinggi dapat menyebabkan hujan asam karena tingginya, ini gimana sih kalimatnya nggak lengkap ya, aktivitas industri yang sangat tinggi dapat menyebabkannya kelewat ya, dapat menyebabkan hujan asam karena tingginya apa tadi? Saya ulang-ulang terus pertanyaannya biar kalian nempel banget gitu ya. Karena ya hanya ini aja materi lingkungan. Oke, Osbert. Yang lain? Aura. Ini hujan asam loh. Tadi di soal sesi 1 ada yang udah benar jawabannya. Hujan asam. Hujan asam. Asam. Arifin? Nggak mau jawab? Jawabannya apa?
Iya, betul ya, Arifin. Jawabannya harusnya yang D ya. Ingat hujan asam itu pokoknya sulfur, belerang, sama nitrogen oksida atau nitrat gitu ya. Sono aja, SO atau enggak NO gitu. Hujan asam itu disebabkan oleh sulfur kalau enggak nitrat atau nitrogen oksida. Ya, jadi SO kalau enggak NO ya, sono. Kenapa? Karena sulfur di di awan itu bisa jadi asam sulfat. Ya, oksida nitrogen di awan itu bisa jadi asam nitrat. Gitu. Makanya hujan asam itu ya pasti peningkatan sulfur atau peningkatan oksida nitrogen. Mereka bisa berubah jadi senyawa asam ya. Hati-hati. Pokoknya sono, SO atau NO itu adalah hujan asam, CO2, CH4 itu adalah efek rumah kaca, ya. CFC, ozon, CFC itu adalah penipisan lapisan ozon, DDT itu adalah akumulasi bahan di rantai makanan, gitu kan? Akumulasi bahan pencemar di rantai makanan. CO menyebabkan keracunan karena kekurangan oksigen. Itu ya diulang-ulang itu. Karena fenomena pencemaran itu ya hanya itu aja. Di sekitar peternakan sapi, oke, berarti ini jawabannya yang D ya. Di sekitar peternakan sapi mengeluh. Warga di sekitar peternakan sapi mengeluh katanya karena limbah kotoran ternak yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Usaha pemanfaatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah diapakan tuh limbah kotoran ternaknya. Oke. Oke, semua sudah menjawab. Limbah kotoran ternak sebaiknya diubah menjadi pupuk ya, betul sekali. Ya, diubah menjadi pupuk, jadi nanti dia bermanfaat ya. Atau bisa juga jadi biogas ya, boleh. Atau diubah menjadi bioetanol juga boleh. Ya, pokoknya bisa diproses secara biologis, memanfaatkan mikroorganisme sehingga limbah tersebut menjadi punya nilai manfaat ya. Biogas ya biasanya yang paling mudah tuh. Ada suatu kampung di Yogyakarta itu dia punya peternakan sapi yang banyak, lalu ternaknya kotorannya dipakai buat biogas, sehingga masyarakat di kampung itu nggak perlu lagi beli minyak tanah, nggak perlu lagi pakai kompor gas, karena tinggal menggunakan biogas dari kotoran ternak gitu ya. Dan gasnya itu lebih panas, apinya itu lebih biru ya dibandingkan dengan api dari gas biasa. Kalau gas yang ada di rumah kita kan itu dari tambang ya, dari LPG itu dari pertambangan gitu. Nah, kalau gas yang dari kotoran hewan atau dari sumber biologis lah gitu ya, itu apinya itu lebih bersih dan tidak menghasilkan atau pembakaran sempurna, jadi nggak menghasilkan karbon monoksida ya. Seperti itu. Jadi memang lebih sehat, lebih awet, lebih ramah lingkungan ya, biogas. Nah, lagi-lagi, nah ini konteksnya kalau terjadi pencemaran, katanya jika ekosistem tersebut tercemar logam berat, kadar pencemaran tertinggi akan ditemukan di mana? Untuk nomor 18. Ini tadi namanya apa? Biomagnifikasi ya, atau bioakumulasi. Yang mana jawabannya untuk nomor 18? Tadi aja ingat
ilustrasi yang Pak Zamzam ceritain. Kalau kamu makan sarden, siapa yang akan banyak dapat bahan pencemarnya? Ya. Oke. Arifin, belum? Oke. Nah, di sini tadi apa? Saya kasih contoh biar enak. Sebentar. Nah, ini kan ya bioakumulasi atau biomagnifikasi di mana jumlah bahan pencemar itu akan lebih banyak di konsumen puncak ya atau makhluk hidup yang ada di puncak tertinggi dari jaring-jaring makanan atau dari rantai makanan. Konsumen puncak lah gitu ya. So, di sini yang konsumen puncaknya adalah elang ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kenapa? Di sini kata kuncinya pencemar tertinggi ya. Hati-hati, pencemar tertinggi. Kalau di semua komponen biotik ya jelas ada. Tapi kalau dibilang yang tertinggi ya pasti yang paling puncak gitu. Logikanya kayak tadi ya. Misalkan bunga sepatunya tercemar gitu kan. Ulat makan bunga sepatu. Ya paling ulat makan daunnya gitu kan. Berarti ulat terpapar racun gitu kan. Burung pipit itu kan nggak mungkin makan satu ulat, ya nggak? Burung pipit itu makan lebih dari satu ulat, ya kan? Berarti burung pipit akan dapat racun lebih banyak, gitu, ya kan? Misalkan sawinya beracun, sawinya tercemar, dimakan sama belalang. Burung pipit itu kan nggak mungkin makan satu ekor belalang aja, mungkin dia makan 3, makan 5, makan 10, gitu. Berarti bahan pencemarnya bakal lebih banyak di burung pipit. Nah sekarang elang, apakah cuma makan satu ekor burung pipit dalam hidupnya? Kan enggak juga. Pasti lebih banyak burung pipit. Berarti semakin ke puncak, ya semakin banyak, semakin tinggi kadar pencemarnya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang elang. Kumaha sih? Pada sungai yang alirannya lambat, airnya akan menjadi subur untuk pertumbuhan ganggang dan pengganggu lainnya. Keadaan ini disebut eutrofikasi. Peristiwa ini disebabkan oleh kenapa terjadi kolam jadi hijau gitu kan warnanya, sungai jadi hijau, danau jadi hijau warnanya, itu kan karena pertumbuhan ganggang ya. Silahkan jawabannya. Oke. Arifin, jawabannya nomor 19 apa? Oke. Nah,
Kalau terjadi eutrofikasi, blooming gitu ya, tadi mana salah ke sini. Nah, ini ya. Blooming tuh ini ya. Nah, eutrofikasi ya kan. Terjadi akumulasi atau penumpukan bahan organik ya. Sehingga meningkat populasi organisme yang autotrof atau populasi yang berfotosintesis, ganggang lah terutama. Jadi misalkan pupuk ya, sisa-sisa makanan dari industri atau dari perumahan ya, limbah-limbah organik, terus limbah-limbah dari pupuk ya yang anorganik juga, dari pertanian, dari peternakan gitu. Itu akan meningkatkan pertumbuhan ganggang. Sehingga air sungainya berubah jadi warna sesuai ganggangnya gitu ya. Kalau hijau ya berarti ganggang hijau gitu. Oke, jadi di sini terjadi timbunan bahan anorganik hasil penguraian organik dan polutan. Ya, betul jawabannya yang C. Kenapa tidak yang D, Pak? Sampah organik yang tidak mampu terurai. Kalau sampah organik yang tidak terurai, ya berarti boro-boro mau dipakai sama si ganggangnya gitu ya, terurai aja sulit gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini tuh banyak sampah organik, jadi eutrofikasi itu terjadi karena timbunan sampah organik, terus diurai gitu menjadi anorganik. Kalau sampah organik aja tanpa diurai, ya tidak jadi pencemaran lah gitu ya. Justru malah sulit gitu memicu pertumbuhan ganggangnya. Ya, jadi jawabannya yang C. Organisme yang secara potensial berinteraksi secara kompetisi karena mempunyai relung yang sama adalah kira-kira dari apa? Ini apa? Jaring-jaring makanan ya, karena ada 2 rantai makanan. Mana yang berkompetisi? Apakah antara ayam dan belalang, ular dan ayam, ular dan burung, cacing dan ayam, burung dan ayam? Mana yang berkompetisi? Silakan jawabannya. Nomor 20. Mana yang berkompetisi? Dari grafik, dari diagram di layar. Oke, kata Aura, burung dan ayam katanya bakal berkompetisi. Kata Arifin, ular dan burung bakal berkompetisi ya. Kata Osbert, cacing dan ayam. Wah, beda-beda nih jawabannya ya. Nah, kita lihat di sini rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh ayam, ya kan? Rumput dimakan cacing tanah. Cacing tanah dimakan oleh ayam. Ya, ayam dimakan oleh ular, ayam dimakan oleh burung. Berarti di sini ada nggak yang levelnya sama? Bersaing itu pasti karena levelnya sama. Ya kan? Osbert saingan sama Arifin ya karena sama-sama peserta KSN gitu. Kalau Osbert ikut lomba catur, Arifin ikut lomba nyanyi, ya nggak bakal bersaing, udah beda lomba nage gitu kan. Berarti bersaing itu karena ada di fungsi peran yang sama. Belalang dan cacing tanah bersaing karena sama-sama konsumen satu, sama-sama makan rumput. Gitu kan? Burung dan ular bersaing karena sama-sama konsumen puncak.
Jadi yang bersaing adalah ular dan burung. Ya. Cacing dan ayam ngapain bersaing? Cacing itu dimakan ayam, ya, berarti tidak bersaing. Itu namanya predasi. Cacing dimakan ayam. Kan nggak ada ayam dimakan cacing, ya. Gitu ya. Ada apa kalau ayamnya mati? Beda lagi itu mah ya. Dekomposer atau itu mah jadinya ya. Oke, jadi jawabannya harus bersaing itu harus yang selevel. Kompetisi itu selevel. Jadi burung dan ular. 20. Gambar berikut menunjukkan siklus nitrogen di alam. Proses denitrifikasi. Tadi di gambar yang mana? Ini salah. Siklus nitrogen. Mana siklus nitrogen teh? Asa udah tadi dibahas. Nah ini ya. Ya. Ada mengubah menjadi nitrat, itu namanya nitrifikasi. Kalau nitrat diubah menjadi bentuk yang lain, namanya denitrifikasi. Ya, nitrat itu NO3. Jadi kalau menjadi nitrat namanya nitrifikasi, kalau mengubah nitrat namanya denitrifikasi. Berarti di sini mana yang menunjukkan denitrifikasi? 1, 2, 3, 4. Tentukan jawabannya. Oke, Aura sudah menentukan jawaban. Arifin juga. Osbert. Osbert jawabannya apa? Oke, ya betul ya jawabannya yang D ya, nitrat itu NO3, membentuk nitrat namanya nitrifikasi, berarti nomor 3 itu nitrifikasi, dan mengubah nitrat, berarti nomor 4 itu denitrifikasi. Ya, seperti itu. Siklus nitrogen itu pokoknya mengubah nitrogen menjadi nitrat. Berarti itu nitrifikasi. Terus nitratnya bisa diubah lagi jadi nitrogen gitu ya. Itu denitrifikasi ya. Oke, betul jawabannya nomor 4. Lanjut. Masalah yang timbul akibat ledakan penduduk di Indonesia. Waduh lagi. Terus aja ini masalah penduduk ya. Nggak apa-apa, biar biasa. Soalnya kan pilihannya beda-beda. Banyak ya masalah kependudukan teh. Mana coba yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia? Mana belum ada yang menentukan jawaban? Oke. Baru Osbert, yang lain? Aura, jawabannya apa Aura?
Oke. Masalah yang timbul akibat ledakan penduduk Indonesia antara lain di situ terjadinya urbanisasi dan transmigrasi. Banyak yang pindah, urbanisasi berarti pindah ke kota, transmigrasi berarti pindah keluar kota ya, sebaliknya. Jadi bolak-balik atau gitu mah jadi netral gitu ya. Ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya. Produk pangan, sandang, sukar ditingkatkan. Kalau itu hubungannya sama pertanian. Ya, pelayanan kesehatan masyarakat di daerah sulit dilaksanakan. Nah, itu juga relatif ya. Jumlah tenaga kerja yang lebih banyak daripada lapangan kerja ya. Yang pasti itu yang D ya. Nah, jadi hati-hati. Yang langsung ke jumlah orang. Ini kan jumlah orang gitu ya. Jumlah tenaga kerja ya pasti lebih banyak dong. Karena kan tenaga kerja itu orang ya. Kalau produksi pangan relatif, ya, bertambah penduduk, apakah berarti bertambah petani? Kan nggak juga. Gitu. Atau apakah bertambah penduduk berarti berkurang jumlah petani? Kan nggak juga gitu ya. Makanya produksi pangan itu tidak langsung dipengaruhi. Sukar ditingkatkan, bisa-bisa aja kan ditingkatkan. Ya, tapi kalau jumlah jumlah tenaga kerja, ya itu yang meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk. Ya. Nah ini nanti terbiasa ya kalau tipe-tipe soal kayak gini tuh, tipe-tipe soal yang kayak banyak itu pilihannya benar semua. 23, perhatikan piramida ekologi berikut berdasarkan jenisnya. Piramida tersebut merupakan piramida apa? Apakah piramida jumlah, atau piramida biomasa, atau piramida energi, atau piramida ekosistem? Piramida jumlah berarti menunjukkan jumlah. Piramida biomasa menunjukkan biomasa. Biomasa itu berat ya. Berarti harus ada satuan massa. Piramida energi menunjukkan jumlah energi yang didapat setiap organisme. Berarti harus ada satuan energi ya, kilojoule, kalori gitu. Piramida ekosistem itu menunjukkan tingkat tropik ya. Mana jawabannya nomor 23? Oke. Nah, di sini memang agak membingungkan ya. Kalau disebut piramida jumlah, memang di situ ada singanya satu, jerapahnya ada beberapa, gitu kan. Tapi kalau yang tumbuhannya berapa, kita kan nggak tahu ya, itu satuannya gimana gitu. Berarti di sini tidak ada satuan, berarti yang umum aja, piramida ekosistem. Di sini hanya untuk menunjukkan siapa yang menjadi produsen, siapa yang menjadi konsumen tingkat 1, dan siapa yang menjadi konsumen tingkat 3 atau di puncaknya gitu ya, tingkat 2, sorry. Berarti jawaban yang tepat untuk ini adalah D. Hati-hati ya, karena nggak ada satuannya. Kalau piramida jumlah itu harus ada, misalkan 200 pohon gitu, atau 5 ekor singa. Nah, ada keterangannya. Piramida biomasa berarti beratnya kan 500 gram, 200 gram gitu, atau berapalah, pokoknya satuan massa aja. Piramida energi berarti satuan energi ya, kilojoule, kalori dan sebagainya. Karena di sini tidak ada satuannya, berarti piramida ekosistem ya. Betul sekali. Berdasarkan gambar di atas, dapat ditentukan bahwa akuarium yang merupakan penghasil zat makanan dan oksigen lebih banyak adalah ada akuarium. Nah, 1 dan 2-nya bingung ya. 1 yang kiri, 2 yang kanan. Sorry. 1 yang kiri, 2 yang kanan. Kira-kira yang mana jawabannya?
Oke, Osbert sudah menentukan jawaban. Yang lain? Oke, Arifin juga sudah menentukan jawaban. Aura? Oke. Yang kiri, yang nomor 1, ini yang nomor 1 ya. Tumbuhannya cuma 1 ya. Hewannya banyak nih, ada bekicot. Ada 1, 2, 3, ikannya 1. Sedangkan yang kanan, yang 2, tumbuhannya ada beberapa, tanaman airnya, ikannya cuma 1, bekicotnya cuma 2 gitu ya. Berarti di sini karena ditanyakan akuarium yang merupakan penghasil zat makanan dan oksigen yang lebih banyak. Zat makanan dan oksigen dihasilkan lewat proses fotosintesis. Ya kan, berarti yang tanamannya paling banyak ya. Berarti yang kanan ya, akuarium 2 sebab tumbuhan lebih banyak daripada ikannya ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang D. Hutan adalah suatu ekosistem darat yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan, seperti melakukan penebangan secara, aduh ini kalimatnya jadi nggak jelas gini ya. Pokoknya upaya yang harus dilakukan untuk menjaga agar hutan menjadi produktif aja, intinya mah gitulah. Ya, upaya yang harus dilakukan untuk menjaga agar hutan menjadi produktif adalah apakah menjaga pelestarian hewan dan kumaha sih, hewan dan tumbuhan lah mungkinnya ini tuh ya. B, mencegah peremajaan hutan kembali. C, menerapkan aturan hukum bagi naon sih? Pelanggar ya harusnya ya. Pemanfaatan hutan atau melakukan penebangan pohon. Ini mah gampang. Walaupun kalimatnya tidak utuh, ini mah langsung aja lah ya, karena banyak typo-nya juga salah si soalnya. Harusnya menjaga pelestarian ya hewan dan tumbuhan ya. 26. Perhatikan daur hidrologi di bawah ini. Bila X terbakar habis, katanya nih, dampak yang terjadi adalah bertambah besarnya aliran air, mengurangi aliran air, bertambah besarnya daya serap humus. Humus itu lapisan di lantai hutan ya, yang terdiri atau tersusun dari serpihan-serpihan dedaunan ya, itu disebut humus yang membusuk gitu ya. Jadi humus itu lapisan permukaan lantai hutan tropis ya. Apa yang terjadi katanya bila X terbakar habis? Silahkan tentukan jawabannya. Oke, Osbert sudah menentukan jawaban. Aura dan Arifin, jawabannya apa untuk nomor 26? Oke, Aura sudah menentukan jawaban. Arifin juga ya. Ada yang A, ada yang B. Di situ hutan ya, tumbuhan lah.
itu kan terlibat dalam daur hidrologi ya atau siklus air. Terutama tumbuhan itu bisa mencegah atau bisa menahan aliran air di dalam tanah, ya kan? Bisa menahan aliran air atau menyimpan air di tanah. Itu satu peran tumbuhan atau hutan bagi siklus hidrologi. Yang kedua, dia juga menjadi sumber penguapan air ya secara transpirasi. Gitu ya. Jadi sumber uap air itu selain yang langsung air menguap gitu evaporasi, juga air menguap dari tumbuhan namanya transpirasi gitu ya. Nah, berarti di sini kalau hutannya habis yang terpengaruh itu dua ya, transpirasi, penguapan dan aliran air ya. Karena kan akarnya tumbuhan itu bisa menahan air. Ya. Berarti di sini bertambah besar proses evapotransportasi salah ya. Karena hutannya habis gitu. Jadi penguapan harusnya menurun. Bertambah besarnya aliran air juga salah. Benar ya. Jadi yang benar adalah bertambah besarnya aliran air. Kenapa? Karena akar-akarnya kan jadi nggak ada, ya kan? Berarti airnya ngalir aja gitu. Itu yang terjadi kalau hutan ditebang atau hutan jadi gundul gitu kan, sehingga terjadi banjir bandang ya, air bah gitu ya. Sungainya meluap karena tidak ada lagi yang menahan air di tanah ya. Karena akar-akarnya tidak ada lagi. Jadi jawabannya yang A ya. Bertambah besarnya aliran air. Ingat, air itu kan tidak sebenarnya air itu tidak bertambah atau berkurang, ya kan? Air itu di bumi itu ya tetap gitu. Cuman ada yang dalam bentuk air, ada yang dalam bentuk gas, ada yang jadi hujan, ada yang banyak di satu sisi, ada yang kekurangan gitu di sisi lain gitu. Tapi secara total air itu ya tetap jumlahnya. Seperti itu. Jadi yang bertambah itu alirannya, ya, aliran airnya, derasnya gitu. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Keadaan komponen mempengaruhi keadaan. Keadaan komponen biotik mempengaruhi keadaan komponen abiotik. Dengan demikian juga sebaliknya. Keadaan komponen abiotik akan mempengaruhi keadaan komponen biotik. Pengaruh komponen biotik terdapat pada pernyataan mana yang menunjukkan pengaruh komponen biotik pada ekosistem. Silahkan tentukan jawaban. Oke, ada yang D, ada yang A, ada yang B. Wow, beda-beda ya. Mari kita lihat. Komponen biotik itu komponen hidup ya. Berarti di sini karena ditanyanya pengaruh, mana pengaruh yang pure sepenuhnya disebabkan oleh makhluk hidup gitu ya. Sinar matahari dimanfaatkan oleh produsen untuk melangsungkan fotosintesis. Berarti siapa yang menjadi faktor utamanya? Sinar matahari ya. Berarti itu abiotik ya. Cacing tanah dapat meningkatkan kesuburan tanah. Siapa yang meningkatkan kesuburan tanah? Cacing tanah. Berarti itu faktor biotik gitu ya. Tumbuhan dapat hidup dengan baik pada tanah yang subur. Siapa yang mempengaruhi pertumbuhannya? Tanah yang subur, mineral berarti kan? Berarti abiotik karena tanah yang subur. Ya, jadi ini sebab akibatnya aja ya yang harus kalian ngeh itu. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Berarti apa yang menjadi faktor utamanya? Oksigen ya, oksigen itu abiotik. Berarti di sini jawabannya yang B ya.
Karena yang ditanyakan pengaruh biotik. Berarti yang makhluk hidup itu menjadi sebabnya, itu penyebabnya, bukan akibatnya. Ya. Bisa dipahami ya? Yang A penyebabnya kan sinar matahari, yang C penyebabnya tanah yang subur, tumbuhan itu akibatnya. Karena tanah subur, maka tumbuhan dapat hidup baik, gitu kan. Yang D penyebabnya apa? Oksigen. Karena ada oksigen, makhluk hidup bisa respirasi, gitu kan. Sedangkan yang B, tadi yang D ya, sedangkan yang B penyebabnya apa? Cacing tanah, menyebabkan kesuburan tanah, gitu. Berarti sebabnya adalah cacing tanah, akibatnya kesuburan tanah. Berarti faktor biotik menjadi pengaruh, gitu ya. Maka di sini jawabannya yang B. Oke. Hutan yang dijadikan area industri akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan makhluk hidup. Antara lain ditunjukkan oleh mana yang terjadi ketika keseimbangan makhluk hidup itu terganggu. Oke, Osbert sudah menentukan jawaban. Aura, Arifin, silahkan tentukan jawaban. Oke. Ciri atau di sini kata kuncinya adalah terganggunya keseimbangan makhluk hidup ya saat hutan itu diubah menjadi area industri ya. Jawabannya ya tadi ya keseimbangan makhluk hidup. Berkurang sumber. Ini semuanya bisa kan sebenarnya, ya kan? Kalau hutan diubah menjadi area yang lain, maka sumber air bakal berkurang karena hutan kan menyimpan air. Ya nggak? Keanekaragaman berkurang karena hutan itu berisi berbagai jenis hewan, berbagai jenis tumbuhan. Kesuburan tanah juga akan berkurang pasti. Saat jadi hutan, tanahnya subur, tapi saat ditebang jadi area industri, tanahnya nggak subur lagi. Jumlah oksigen juga berkurang karena tanaman kan menghasilkan oksigen. Tapi lagi-lagi ingat, pasti ada pembatas. Semua jawabannya kayak benar. Tapi kamu harus cari apa batasannya. Di situ yang saya tandain. Batasannya adalah keseimbangan makhluk hidup. Berarti dampaknya harus yang ke makhluk hidup. Maka jawabannya yang B. Yang namanya keanekaragaman itu makhluk hidup kan? Gitu. Berkurangnya sumber air, efeknya kemana? Ke air. Air bukan makhluk hidup. Menurunnya kesuburan tanah, efeknya ke siapa? Ke tanah. Tanah bukan makhluk hidup. Berkurangnya oksigen. Oksigen itu makhluk hidup bukan? Bukan. Berarti yang bicara karena di sini pembatasnya adalah terganggunya keseimbangan makhluk hidup, maka pilihannya yang hilangnya keanekaragaman. Karena yang beraneka siapa? Makhluk hidup gitu ya. Ini masih banyak yang kekecoh nih kayaknya nih. Instingnya belum main nih. Ya, kalau nemu soal lingkungan itu memang kayak tadi saya bilang ya, kayak benar semua. Perhatikan daftar tanaman berikut. Bila hewan 1, 2, tanaman. Kok tanaman? Bila hewan 1, 2, dan 6 dikelompokkan dalam kelompok P, sedangkan hewan 3, 4, 5, dan 7 dikelompokkan dalam kelompok Q, maka dasar pengelompokan P dan Q adalah 1, 2, 6. Burung elang, gajah, dan monyet. Katanya ya. Terus kelompok yang Q, 3, 4, 5, 7. Salamander, ikan mas, katak, dan cacing. Kira-kira apa tuh yang
membuat mereka menjadi dua kelompok. Satu burung, gajah, dan monyet. Yang satu lagi salamander, ikan, katak, dan cacing. Kira-kira apa ya dasar pengelompokannya? Silahkan jawabannya. Oke, Aura sudah menentukan jawaban. Arifin juga. Osbert. Osbert juga ya. Tadi ada burung, gajah, dan monyet. Berarti sama-sama homoioterem ya. Betul jawabannya yang C ya. Pengaturan suhu tubuh. Ya, pengaturan suhu tubuh. Ada yang ya simpelnya berdarah panas, berdarah dingin lah gitu kan. Kan yang berdarah dingin itu ikan, amfibi ya, invertebrata ya, cacing itu kan invertebrata. Pokoknya yang tidak punya apa? Yang jantungnya itu masih kurang dari 4 ruang aja. Itu ngaruh ya ke jantung karena darah panas itu kan darahnya harus mengalir lebih cepat. Maka jantungnya harus 4 ruangan, harus benar-benar terpisah antara darah yang miskin dan kaya oksigen gitu. Ya, jadi jantung yang punya 4 ruangan kan hanya burung dan mamalia ya yang sempurna gitu ruangannya. Makanya cuma mereka berdua yang homoioterem gitu ya. Jadi jawabannya yang C ya. Terakhir, untuk melindungi dan mengawetkan alam, pemerintah membuat undang-undang karantina dengan alasan agar, nah karantina apa tuh istilah karantina tuh? Kalau kamu masukin tanaman, misalkan kalau ada orang bawa tanaman dari luar negeri itu nggak bisa langsung masuk gitu aja, harus dikarantina dulu gitu. Kayak kemarin orang yang kena COVID atau orang yang pulang dari Cina, dari Wuhan gitu kan dikarantina dulu. Nah ini kalau melindungi, konteksnya melindungi dan mengkonservasi ya, mengawetkan itu maksudnya mengkonservasi, menjaga agar kondisinya itu alami gitu. Dilakukan karantina. Nah, karantina ini buat apa gitu? Silakan jawabannya. Oke, Osbert, jawabannya apa, Osbert? Oke, ya jawabannya betul ya, yang C ya. Ya karantina itu mencegah kalau misalkan hewan atau tumbuhan yang masuk itu membawa penyakit atau dia membawa karakter yang tidak sesuai atau bisa membahayakan spesies asli ya. Jadi itu bisa dihambat ya, kayak tadi aja orang baru pulang dari Wuhan, China, ya terus di karantina gitu biar dipastiin dulu nggak ada virusnya gitu kan. Jadi karantina itu metode untuk mencegah termasuknya virus, penyakit atau gen-gen yang asing ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk presensi katanya ya. Sesi 1 dan sesi 2. Aku ngisi enggak? Nanti Atau buat siswa aja? ini buat siswa dulu Pak, nanti untuk pengajarnya ada Oke. evaluasi. Oke, siap nih. Nah, besok kita bahas, saya lupa botani apa
zoologi ya, pokoknya antara botani kalau nggak zoologi. Konsepnya sama ya, konsepnya sama. Jadi kalian interaktif kayak gini aja ya, biar sambil langsung mengerjakan gitu ya. Jadi daripada kalian dikasih waktu dulu untuk mengerjakan, atau mungkin ya nanti kalau besok berarti kan settingannya pagi kita sesi dulu gitu kan, pakai PowerPoint kayak tadi, latihan soal pakai PowerPoint, lalu jam 10 saya kasih soal, lalu nanti sesi siangnya kita bahas soal yang jam 10 gitu ya. Seperti itu. Tetap berpartisipasi aktif ya. Nggak apa-apa salah juga, nggak apa-apa masih ragu-ragu juga. Namanya juga belajar ya, kalau langsung bener mah tuh kalian udah jadi juara KSN ya. Oke, semangat terus, jangan lupa isi presensi, sampai bertemu besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oh ya, silahkan. Bye Nisa, bye semua. Kalau udah isi presensi, boleh leave dari grup. Makasih semuanya.